Bismillahirrahmanirrahim. Faman taraka ruknan, siapa orang yang meninggalkan satu rukun, satu saja rukun, min alkanil haji, daripada rukun-rukun haji, ghairal wukufi, selain daripada wukuf, ay lam ya'ti bihi, atau dia tidak mengerjakan satu rukun saja dari rukun-rukun haji. Apa sih rukun haji? Pertama, niat ihram. Kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf ifadah. Keempat, sa'i. Kelima, tahallul. Keenam, tertib. Nah, itu rukun haji. Satu saja dia tinggalkan itu daripada rukun-rukun yang tadi saya sebutkan, ya. Auli uzrin, ataupun karena uzur, ya. Kal haidi, sebagaimana haid bagi perempuan, qabla tawafil ifadah, sebelum tawaf ifadah. Tahwan, ataupun dia lupa, ya. Dia tidak perhatian dengan manasik haji, ya, mungkin ada yang seperti ini. Singkat cerita, dia lupa, dia tinggalkan satu rukun daripada rukun-rukun haji. Au jahlan, ataupun karena kebodohannya, sebelum pergi haji enggak belajar manasik, ya, enggak ngaji juga, enggak juga ngikutin pembimbingnya, ya, sehingga ada satu rukun yang dia tinggalkan. Au min arkanil umrah, ataupun daripada rukun-rukun umrah, lam yasihha hajuhu, maka tidak sah hajinya. Dan itu enggak bisa dibayar dengan dam, ya. Hatta sekalipun dia punya uang banyak, dia pengen ganti satu rukun itu karena dia tinggalkan dengan sebab tadi, karena lupa, karena kebodohan, ya, maka tidak sah hajinya. Wala umratuhu, dan juga enggak sah umrohnya, ya. Wala yahillu, ya, bi fathil ya'i wa kasril ha'i al muhmala, maka tidak sah daripada min ihramihi, daripada ihramnya, bi hajjin au umrah. Wala yasqutul hajju awil umratu anhu, maka haji yang dia kerjakan itu belum gugur itu hajinya, ya. Artinya belum gugur, maknanya dia belum bikin haji, masih berkewajiban untuk mengqadha hajinya, ya. Enggak gugur tuh kewajiban hajinya tuh, sekalipun dia lupa, ataupun sekalipun ada uzur tadi, haid, ya, sebelum tawaf ifadah. Makanya ibu-ibu yang memang masih mengalami menstruasi itu biasanya sebelum berangkat harus dihitung dulu siklus menstruasinya tuh. Kira-kira ketika sampai di Mekah, pas lebih khususnya ingin melaksanakan tawaf ifadah, tawaf rukun, kira-kira lagi masuk nggak tuh siklus menstruasinya di itu. Kalau memang dia punya hitungan, ya, di silent dulu nih, kalau memang misalnya ada hitungan ketika tepat ingin melaksanakan tawaf ifadah, kan karena bisa dihitung jamaah sekalian, ya. Ya, di Madinah biasanya 8 hari, ya, hari arba'in. Nah, setelah itu kan melaksanakan tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah, tawaf rukun haji, ya. Itu bisa dihitung. Kalau memang pas hitungannya itu adalah masuk masa siklus menstruasinya, nah itu ada tuh minum obat, biasanya obat penunda datang bulan, ya, itu aman itu, ya. Kalau mau lebih ampuh lagi, ya, minggu lalu yang kita bahas, minum zam-zam tuh yang banyak, niatin ya Allah jangan keluar dulu nih, gitu kan. Nah, kalaupun tetap ikhtiar itu kita lakukan, ya, minum pil penunda datang bulan, boleh itu. Pastinya dengan konsultasi dengan dokter, ya, bagi, ya, ibu-ibu ataupun kaum wanita yang memang punya permasalahan terkait dengan haidnya, ya, pastikan, ya, dengan
konsultasi dengan dokter. Dia di samping juga yakinkan minum zam-zam. Karena repot itu kalau seandainya dia haid, ya mau nggak mau belakangan dia nanti bikin thauf ifadohnya, gitu. Karena kalau dia nggak kerjakan tadi nggak sah, dia punya hajinya nggak sah. Ya. Hatta ya'tiya bihi, sampai dia ngerjain itu rukun yang dia tinggalkan. Ai birruknil matruk, ya, daripada rukun yang tertinggal. Hatta laumata wa qad baqiya alaihi ruknun, sekalipun dia mati tuh sebelum selesai mengerjain rukun haji, dia wafat, ya belum selesai itu hajinya, gitu ya, belum selesai hajinya. Wa qad baqiya alaihi ruknun, dan masih menetap atasnya itu, artinya masih tersisa atasnya itu satu rukun. Walau sya'ratu asali satu, sekalipun satu rambut daripada 3 rambut, fil halqi, di dalam mencukur. Misalnya nih, habis tawaf ifadah, habis sa'i, setelah itu kan tahalul ya. Nah, tahalul itu kan minimal 3 helai rambut. Dia baru gunting tuh dua helai saja, kurang satu tuh wafat dia misalnya. Maka belum sah itu dia punya haji. Tuh ya, dia belum sah dia punya haji. Wajib diqodho itu. Ya. Nah, ini hal yang memang perlu pergi haji itu dengan ilmu, gitu ya. Pergi haji itu perlu dengan ilmu, dan memang pergi haji itu jangan ditunda-tunda. Antar-antaran aja, santai, ini masih panjang waktunya. Kalau umurnya ada, kalau nggak ada umur ya tadi dia belum selesai dia punya haji itu. Ya, nanti ada penjelasannya di bawahnya itu. Kan mencukur rambut itu minimal 3 helai. Dia baru cukur 2 saja tuh, 2 helai kurang satu kan. Ya berapa repotnya sih 1 helai rambut gitu kan. Tapi ajalnya keburu nyampe. Ya. Walau sya'ratu salisatu fil halqi lam yaskut anhu tuh. Maka tidaklah gugur baginya in kana nusukuhu nusukal Islam. Kalau itu dia ngerjain itu untuk haji yang pertama kali. Paham ya? Kan dalam Islam itu fil umri marrah. Dalam Islam itu pergi haji seumur hidup cukup sekali. Itu namanya haji yang wajib. Nah, artinya dia masih punya kewajiban haji kalau ada satu tadi rambut yang belum tercukur, ya, sedangkan minimal itu 3 helai rambut, maka belum gugur kewajiban hajinya. Beda halnya dia misalnya untuk pergi haji yang kedua, yang ketiga. Ya, kan pergi haji yang pertama sudah itu untuk menggugurkan kewajiban hajinya. Nah, ini makanya kalau memang misalnya nanti kita berangkat atau antum berangkat, ya amin, cari KBIH yang memang mengedepankan ibadah. Ya, nggak apa-apa bayar mahalan dikit, yang penting ibadah kita selamat, gitu ya. Jangan nyari yang murah, pengennya backpacker, akhirnya ibadahnya berantakan. Sayang ke Mekah belum pernah, bahasa Arab juga kagak ngerti, bahasa Indonesia nggak ngerti, modalnya YouTube doang gitu kan. Ya, nyari yang murah akhirnya ibadahnya berantakan. Nggak apa-apa, kita ikut KBIH, bayar lebih mahal sedikit, 5 atau mungkin 7 jutaan, nggak apa-apa. Yang penting ibadah kita selamat. Emang toh kita dikasih rezeki sama Allah buat ibadah. Ya, kalau buat ibadah jangan nyari yang murah, cari yang memang bagus kalau memang rezekinya ada. Tapi kalau diniatin insya Allah ada itu. Nah itu ya, karena banyak ya fenomena saat ini, ya dia belum pernah punya pengalaman umroh, hajinya juga baru memang itu pertama kali, ya, tapi nyari yang murah akhirnya sendirian aja. Walaupun nanti ada petugas haji, tapi kan nggak diopenin bener ya kalau memang kita tidak ikut. Ini bukan promosi KBIH, saya juga nggak punya KBIH, ini buat saran antum semua, gitu ya. Wala yajburuhu ay ar-ruknul matruk damun, tidaklah bisa ditebus satu rukun yang tertinggal tadi dengan dam. Ya, dia nggak ukuf, nggak bisa ditebus tuh, karena al-hajju arafah. Ya, mungkin sekarang nih yang jamaah haji ini sebagian sudah ada yang ke Mekah nih ya, dari Madinah sudah selesai arba'in. Nah biasanya dia langsung diberangkatkan ke Mekah.
Ya, ke Mekah ngapain? Ini bikin umroh ya, umroh wajib dan umroh sunnah sambil menunggu masuk musim haji. Nanti tanggal 8 tuh sudah mulai dibawa ke Arafah sampai dengan tanggal 13. Ya, jadi puncak haji itu ya Armina, Arafah Mina pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai dengan selesai mabit di Mina ya, di dalamnya melontar jumrah ula wusta aqobah. Nah, selesai setelah itu ya dia menyempurnakan tadi rukunnya, habis itu selesai itu tinggal napak tilas ziarah ya, tempat-tempat yang memang di situ ada peristiwa terjadi pada zaman Rasulullah ya, itu sisanya demikian. Tapi banyak yang memang sudah dihilangkan itu ya, napak tilas sejarah Rasul. Wasalah satun min arkani ay arkanil haji ya, dan 3 daripada rukun-rukun haji itu la tafutuhu madama hayyan, tidaklah dia luput selagi dia masih hidup. Di antara rukun haji yang 6 tadi ada 3 rukun haji itu yang memang tetap tidak luput ketika dia belum mengerjakan, itu enggak luput itu selama dia itu masih hidup. Ya, artinya dari nanti kita akan bahas. Ada 3 rukun haji yang memang kalau dia belum kerjakan itu belum tuntas kewajiban hajinya, artinya belum selesai hajinya selagi dia masih hidup. Walau talat hayatuhu walau sinin, sekiranya panjang hidupnya ya, ataupun udah lewat beberapa tahun. Apa itu? Wahya at-tawaf. Yang pertama adalah tawaf. Was-sa'yu, yang kedua adalah sa'i. Wal halqu, dan yang ketiga adalah mencukur. Kenapa? Li'annal asla adamu ta'kid. Karena asal daripada menyelenggarakan 3 rukun tadi, tawaf, sa'i dan tahallul, itu ketidakadaan batasan mengerjakannya. Ya. Fayamtaddu waktuha, maka bertambah panjang waktu pengerjaannya ila akhiril umur, sampai dengan akhir umurnya dia. Naam, betul, yukrohu takhiruha, dimakruhkan itu menunda-nunda mengerjakan tawaf ifadah, sa'i dan mencukur an yaumin nahri, daripada hari nahar, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Wa asyaddu minhu ta'khiruha ayyamut tasyrik, dan juga lebih-lebih dimakruhkan mentakhirkan 3 rukun yang tadi lewat daripada hari tasyrik, yakni 11, 12, 13. Summa an khurujihi min Makkah ya, kemudian daripada juga dimakruhkan itu sampai dia keluar daripada kota Makkah. Jadi mengerjakan tawaf, sa'i dan mencukur itu tidak ada batasan waktunya, tetapi makruh hukumnya mentakhirkan 3 rukun tadi ya lewat daripada hari nahar, yakni tanggal 10. Dan lebih makruh lagi ya melewatkan mengerjakan 3 rukun ini lewat daripada hari tasyrik 11, 12 dan 13. Wala yukhtassu al-halqu bimina wal haram, memang tidak dikhususkan ya mencukur itu di Mina dan di Mekah saja. Bal yajuzu fil watani ghairihi, bahkan dia mencukur itu boleh di negeri selain Mekah dan Mina. Kama afadahu an-Nawawi fil Iddah, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Iddah kitab Iddah. Nah, demikian itu ya tentang rukun daripada yang memang ditinggalkan. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau seandainya dia meninggalkan wajib haji? Ya, wa man taraka syai'an minal wajibat, dan siapa orang yang meninggalkan seakan satu saja daripada wajib-wajib haji, ya. Apa sih wajib-wajib haji itu? Yang pertama adalah mabit di Musdalifah. Ya.
Kemudian mabit di Mina, melontar jumroh, Aqabah, ula, wusta, Aqabah. Apalagi wajib haji diantaranya tawaf wada, tawaf untuk meninggalkan kota Mekah kalau memang kita ingin pulang ke Indonesia ataupun kita ingin menuju ke Madinah. Nah, sebelum kita meninggalkan Baitullah biasanya kita tawaf perpisahan. Itu wajib haji tuh. Ya. Bagaimana kalau seandainya orang meninggalkan itu? Maka dia kena dam tuh. Ya, dia kena dam. Wa alaihi bidzalika, dan atasnya dengan hal yang demikian itu ismun in lam ya'tadzir. Kalaupun misalnya dia enggak ada uzur tapi dia ngerjakannya karena sengaja, maka dia dosa juga. Gitu ya. Fidzalika ka'an kana amidan. Ya, dia meninggalkan wajib bukan karena uzur tapi sengaja dia ninggalin. Hajinya sah. Ya, tapi dia kena dam dan juga kena dosa. Ya, contohnya seperti apa? Mabit di Musdalifah, mabit di Mina, ya. Nasunani fala syai'a lazimun alaihi min dammin ghairihi. Dan siapa orang yang meninggalkan satu sunnah daripada sunnah-sunnah haji, maka tidak kewajiban atas dia itu kena dam. Nah, ya. Tadi rukun dia enggak ngerjain maka enggak sah hajinya. Wajib haji dia enggak ngerjain, sah hajinya tapi kena dam. Nah, kalau sunnah haji dia enggak ngerjain, hajinya sah dan juga enggak kena dam. Ya, jadi macam-macam tingkatannya tuh. Ya. Wala ismun, enggak kena dosa juga, walakin tafutuhul al-fadilah, akan tetapi dia luput daripada mendapatkan fadilah, ya. Ya, orang pergi haji kan pengen dapatnya apa? Pahala. Ya, kalau mau santai mah jangan pergi haji, ya di rumah aja ngopi. Iya. Ya, ini orang pergi haji di pondok aja, di hotel aja main game gitu ya. Ada juga mungkin yang begini. Sunnah-sunnahnya nggak mau dia kerjain. Tawaf sunnah nggak mau dia lakuin. Padahal tawaf kan cuma bisa di Mekah doang, ya, di Masjidil Haram. Di Blok M ada Ka'bah, Ka'bah-Ka'bahan gitu ya. Gitu. Taman mini ada, ya. Pondok Gede ada. Tapi kan nggak bisa kita dapat kesunahan di sana. Maka ketika pergi haji itu, ya, itu penuhi waktu itu dengan planning ibadah, ya. Dari rumah udah bikin planning, ya, kira-kira dapat berapa kali hatam Quran di Mekah, ya. Pengen bikin berapa kali umroh sunnah di sana, ya. Niatin, ya, bahkan kalau orang dulu tuh dari rumah udah bawa biji kelapa hijau, kacang hijau tuh, niatin mau sedekah sama burung gitu ya. Iya, karena kan satu kali ibadah di Mekah itu berbanding 100.000 kali lipat. Kita sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan pahalanya kita sholat di Asurur itu 100.000 rakaat. Iya. Siapa yang kuat 100.000 rakaat? Terawih aja 2-3 nyari yang cepet ya. Iya. Siapa yang kuat ya? Kalau di sini Habib Hadi deh tuh. Iya, fansnya banyak itu. Ya, 15 menit 20 menit kelar gitu ya. Nah, artinya bahwa ketika kita berada di Mekah atau Madinah, maka kalau seandainya capek mengerjakan sunnah yang satu, pindahlah ke sunnah yang lain.